Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu terlimpah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu hari, Raja mengajak Abu Nawas melakukan lawatan ke negeri seberang. Di sana ia bertemu dengan sahabat lamanya yang juga seorang raja. Ketika sedang berbincang, sang sahabat pun berkata, "Di negeriku ini ada seseorang yang luar biasa. Ia bisa mengetahui segalanya. Jangankan sekedar menjawab pertanyaan atau menebak sulap, sihir pun bisa ia bongkar rahasianya." Baginda Raja yang penasaran langsung meminta agar orang tersebut dihadirkan. Dan tak lama kemudian muncullah orang sakti yang dimaksud. Dan ternyata semua yang diceritakan bukan isapan jempol belaka. Apapun pertanyaan Baginda Raja, orang itu bisa menjawabnya dengan tepat. "Apakah kamu tahu apa yang ada di dalam kantong jubahku?" tanya Baginda Raja. Orang sakti itu pun menatap sejenak, lalu menjawab dengan tenang. Paduka menyimpan gelang emas yang rencananya akan diberikan kepada permaisuri sebagai oleh-oleh, juga uang 25 dinar untuk diberikan kepada penjaga kuda istana. Baginda Raja langsung melongo. "Sungguh ajaib. Dia bukan cuma tahu isi kantongku, tapi juga tahu isi pikiranku," gumamnya dalam hati. Baginda Raja pun mencoba bertanya hal yang lebih rumit. "Sekarang, apakah kamu tahu apa yang paling aku takutkan tentang istanaku?" Orang sakti itu pun menjawab tanpa ragu. "Paduka tak takut jika istana direbut musuh atau hancur karena bencana. Satu-satunya yang Paduka takutkan hanyalah ketika istana menjadi gelap gulita." Dan sekali lagi Baginda Raja tak bisa menyembunyikan kekagumannya. "Kamu beruntung sekali sahabatku, punya rakyat yang sehebat itu," kata Baginda Raja kepada sahabatnya. Sang sahabat pun tertawa kecil. "Ya, itulah sebabnya aku mengundangmu kemari. Aku ingin menunjukkan kehebatannya kepadamu." Lalu sang sahabat itu balik bertanya, "Nah, kalau di negerimu, apakah ada orang yang seperti dia?" Baginda Raja pun menggelengkan kepalanya. "Setauku sih tidak ada. Paling cuma satu, Abu Nawas. Namun dia bukan orang sakti. Dia itu orangnya cerdik luar biasa." "Emang yang mana orangnya?" tanya sang sahabat. Baginda Raja pun memanggil Abu Nawas ke depan. "Nah, ini dia orangnya." "Kalau begitu, bagaimana kalau kecerdikannya diadu dengan orang sakti dari negeriku? Ini pasti menjadi tontonan yang seru," usul sang sahabat. "Wah, bagus itu. Aku suka," balas Baginda Raja dengan semangat. Abu Nawas, tunjukkan kecerdikanmu. Kalahkan dia." "Siap, Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas dengan mantap. Lalu Abu Nawas meminta sebuah kursi kayu. Setelah diberikan, ia mulai melubangi bagian dudukan kursi sebanyak 7 lubang kecil. Tanpa menjelaskan apa-apa, ia duduk di atasnya. Dan tiba-tiba, pret, Abu Nawas kentut dengan keras dan jelas. Kedua raja itu langsung tersentak kaget. Hampir saja mereka murka karena mengiranya Abu Nawas sedang berlaku sangat tidak sopan. Tapi sebelum sempat dimarahi, Abu Nawas berdiri dan menunjuk kursi itu. Orang sakti, lihatlah kursi ini. Ada 7 lubang di bagian dudukannya. Pertanyaanku sederhana. Dari lubang yang mana kentutku keluar tadi?" Seketika semua terdiam. Barulah mereka sadar itu bagian dari permainan Abu Nawas. Orang sakti itu langsung mendekat. Ia mencium satu persatu lubang di kursi tersebut, lalu berkata dengan percaya diri, "Kuntutmu keluar dari lubang nomor 3 dan 5. Namun dengan cepat Abu Nawas pun menggeleng dengan keras.
Salah besar. Orang sakti itu pun protes, tidak mungkin aku salah, apa buktinya? Tunjukkan di mana salahku. Abu Nawas menjawab dengan santai, itu gampang, kentutku itu keluar dari lubang pantatku. Dan kedua raja itu pun tertawa terbahak-bahak. Sang orang sakti pun hanya bisa terdiam, tersenyum kecut, merasa dijebak dengan cara yang konyol. Dan begitulah Abu Nawas, meskipun bukan orang sakti, tapi ia selalu bisa membuat orang-orang terhibur dengan kecerdasannya. Tak heran Baginda Raja selalu senang bila Abu Nawas berada di dekatnya. Kisah selanjutnya. Di dalam hidup kita, perjalanan gak akan selalu lurus dan mulus. Terkadang banyak sesuatu di luar rencana yang terjadi. Entah sesuatu itu yang menyenangkan kita, atau sesuatu itu yang membuat kita benci. Kita semua tahu bahwa kita tidak bisa mengontrol sesuatu yang akan terjadi. Tapi yang perlu diingat adalah bahwa kita mengontrol respon kita terhadap sesuatu itu. Jadikan sesuatu yang tidak kita sukai menjadi senjata untuk kita tentang membalikkan keadaan. Kita semua sudah tahu jagonya siapa lagi kalau bukan Abu Nawas. Sepertinya Abu Nawas selalu menang dalam setiap tantangan atau masalah-masalah yang ia hadapi. Bukan semata-mata karena masalah itu ringan, tapi karena Abu Nawas cerdik dalam merespon masalah yang datang kepadanya. Seperti pada kisah kali ini, alih-alih marah karena dikatain dengan kata-kata kotor, Abu Nawas malah menjadikan kata kotor itu sebagai senjata untuk melawan balik. Dan berikut kisah lengkapnya. Suatu hari Abu Jahil mendatangi warung tempat biasa kawan-kawan Abu Nawas nongkrong. Ia mengeluhkan masalah yang dialaminya, yang sampai saat ini belum ada jalan keluarnya. Kenapa tidak minta tolong Abu Nawas saja? Dia kan cerdik dan pintar, pasti ada solusi untuk permasalahanmu, kata salah satu kawan Abu Nawas. Justru itu tujuanku kesini, memang untuk menemuinya. Tapi kok dia belum datang juga ya? Balas Abu Jahil. Tunggu saja sebentar, nanti dia juga pasti kesini, timpal kawan lainnya. Dan benar saja tak lama kemudian datanglah Abu Nawas. Nah, itu dia, orangnya sudah datang, seru mereka kepada Abu Jahil. Wah, ada apa ini? Sepertinya ada yang menunggu kedatanganku ya? Tanya Abu Nawas. Iya nih Abu Nawas. Tuh Abu Jahil katanya lagi ada masalah. Barangkali kau bisa membantunya, jawab mereka. Apa benar Abu Jahil? Tanya Abu Nawas kepada Abu Jahil. Iya Abu Nawas, aku datang ke sini memang untuk minta bantuanmu, jawab Abu Jahil. Oh, memang apa masalahmu? Tanya Abu Nawas kembali. Kemudian Abu Jahil menceritakan permasalahannya yang sedang dialaminya. Baiklah Abu Jahil, besok aku akan ke rumahmu. Kalau hari ini, aduh maaf, aku nggak bisa, ucap Abu Nawas. Mendengar hal itu, seketika Abu Jahil terlihat gembira, karena ia yakin dengan bantuan Abu Nawas, pasti masalahnya akan selesai. Terima kasih Abu Nawas, besok aku tunggu di rumah ya, balas Abu Jahil. Dan singkat cerita, pada keesokan harinya, dengan penuh harapan, Abu Jahil menantikan kedatangan Abu Nawas. Akan tetapi, sampai waktu menjelang siang, Abu Nawas tak kunjung datang. Abu Jahil masih mencoba untuk bersabar, tapi ketika waktu sudah menunjukkan sore,
dan Abu Nawas masih belum juga datang. Hal ini membuat Abu Jahil merasa geram. Gimana sih Abu Nawas? Katanya mau ke sini. Udah sore begini tapi belum datang juga. Akhirnya ia pun memutuskan untuk langsung mendatangi rumah Abu Nawas. Tetapi sesampainya di sana, rumahnya terkunci. Rupanya Abu Nawas sedang pergi keluar. Hati Abu Jahil pun semakin dongkol karena ia merasa telah dibohongi oleh Abu Nawas. Dengan penuh kedongkolan, ia menulis pada secarik kertas dan menempelkannya di pintu rumah Abu Nawas. Tulisannya berbunyi "Orang bodoh". Ia pun lalu meninggalkan rumah Abu Nawas dan pergi mendatangi warung tempat biasa kawan-kawan Abu Nawas nongkrong. Kawan-kawan Abu Nawas ini yang sedang berkumpul bertanya kepada Abu Jahil, "Gimana Abu Jahil? Apa sudah beres masalahmu?" Abu Jahil pun menjawab, "Apanya yang beres? Abu Nawas ingkar janji. Dia sama sekali tidak datang ke rumahku. Aku kira dia sedang bersama kalian," ujar Abu Jahil. "Enggak Abu Jahil, justru dari pagi dia tidak datang ke sini." "Kirain dia ke rumahmu," jawab mereka. "Ah, emang dasar kurang ajar, bikin emosi saja. Aku tempelin tulisan di rumahnya itu," kata Abu Jahil. Tulisan apa Abu Jahil?" tanya mereka. Abu Jahil kemudian menjawab, "Aku tulis orang bodoh, aku tempelin di pintu rumahnya." "Waduh, jangan begitu Abu Jahil. Nanti kalau Abu Nawas marah gimana?" "Bisa saja kan karena dia lupa," kata kawan-kawan Abu Nawas. Biar mikir dia, orang ditungguin malah pergi entah kemana," jawab Abu Jahil dengan emosi. Tidak berapa lama kemudian Abu Nawas pun datang dengan terpogoh-pogoh. "Aduh, maaf Abu Jahil, aku benar-benar lupa dengan janji kita. Tadi pagi aku itu diundang Baginda Raja, jadinya aku buru-buru ke istana. Sampai aku lupa datang ke rumahmu," kata Abu Nawas. Begitu ya. Lalu bagaimana kok sekarang kamu bisa ingat dengan janjimu?" tanya Abu Jahil dengan kecewa. "Ya, tadi waktu aku pulang ke rumah, aku lihat namamu tertulis di pintu rumahku," jawab Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang ada di situ pun tertawa terpingkal-pingkal. Sementara Abu Jahil langsung pergi dari situ dengan menahan rasa malu. Selama ini Abu Nawas dikenal sebagai tokoh sufi yang nyeleneh dari Baghdad. Namun ternyata dia juga adalah seorang ulama sufi yang sangat menguasai ilmu agama. Di sela-sela kesibukannya bolak-balik ke istana, Abu Nawas selalu menyempatkan waktu untuk mengajar murid-muridnya. Ia juga sering kedatangan tamu yang bertujuan hanya bertanya tentang masalah agama. Suatu hari saat Abu Nawas sedang mengajar, datanglah seorang tamu pertama menghadap Abu Nawas. "Wahai Tuan Abu, manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil?" Abu Nawas pun menjawab, "Tentu yang lebih utama adalah orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil." "Lantas mengapa demikian Tuan Abu?" tanya tamu itu kembali. "Sebab lebih mudah diampuni oleh Allah," balas Abu Nawas. Tamu pertama itu pun merasa puas dengan jawaban Abu Nawas, karena sejatinya ia yakin memang seperti itu. Selanjutnya datang tamu kedua menemui Abu Nawas. Ia pun juga menanyakan persoalan yang sama. "Wahai Tuan Abu, manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa kecil?" Abu Nawas pun menjawab, "Yang lebih utama tentu orang yang tidak mengerjakan keduanya." "Lantas mengapa demikian wahai Tuan Abu?" tanya tamu itu kembali.
Jadi dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu tidak memerlukan pengampunan dari Allah. Jawab Abu Nawas. Tamu kedua itu pun bisa menerima dan memahami atas jawaban Abu Nawas itu. Tidak lama berselang, datanglah tamu ketiga menemui Abu Nawas. Tamu tersebut juga menanyakan hal yang sama. Wahai Tuan Abu, manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa kecil? Abu Nawas pun menjawab, yang lebih utama tentu orang yang mengerjakan dosa-dosa besar. Lantas, mengapa demikian wahai Tuan Abu? Tanya tamu itu kembali. Sebab pengampunan Allah kepada hambanya sebanding dengan besarnya dosa hamba itu. Jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas membuat tamu ketiga ini puas. Ia pun lalu pamit pulang. Dan ternyata selama Abu Nawas menerima ketiga tamu tersebut, ada salah satu muridnya yang selalu memperhatikan percakapan antara Abu Nawas dan tamu-tamunya itu. Sang murid merasa bingung dengan jawaban Abu Nawas. Kenapa satu pertanyaan yang sama tapi jawabannya berbeda-beda? Karena merasa penasaran, ia pun memberanikan diri menanyakan hal itu kepada Abu Nawas selaku gurunya. Wahai Tuan Guru, saya perhatikan dari awal, kenapa Tuan Guru memberikan jawaban yang berbeda padahal ketiga tamu tadi menanyakan persoalan yang sama? Abu Nawas pun hanya tersenyum mendengar pertanyaan muridnya itu. Ia pun lalu menjelaskan, wahai anakku, ketahuilah, manusia itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan mata. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan otak. Dan tingkatan yang terakhir atau tingkatan yang ketiga adalah tingkatan hati. Adapun tamu yang pertama tadi, tingkatannya adalah tingkatan mata. Wahai Tuan Guru, tingkatan mata itu apa? Tanya si murid penasaran. Abu Nawas menjelaskan, jadi gini, tingkatan mata itu ibarat anak kecil yang melihat bintang di langit. Ia mengatakan bintang itu kecil karena ia melihatnya hanya menggunakan mata. Nah, sedangkan tamu yang kedua, tingkatannya adalah tingkatan otak. Tingkatan otak? Apa itu tingkatan otak, wahai Tuan Guru? Tanya si murid kembali. Tingkatan otak itu ibarat orang pandai yang melihat bintang. Ia pasti akan mengatakan bintang itu besar karena ia memang memiliki pengetahuan atas itu. Jawab Abu Nawas. Dan tamu yang terakhir datang, dia itu tingkatannya adalah tingkatan hati. Lanjut Abu Nawas. Lalu apa itu tingkatan hati, wahai Tuan Guru? Tanya si murid semakin penasaran. Tingkatan hati itu ibarat orang pandai dan mengerti. Yang melihat bintang di langit, ia tetap akan mengatakan bintang itu kecil, walaupun ia tahu bahwa bintang itu sebenarnya adalah besar. Karena bagi orang yang mengerti, tidak ada sesuatu apapun yang lebih besar dibandingkan dengan kebesaran Allah. Jawab Abu Nawas. Setelah mendengar semua penjelasan gurunya itu, si murid menjadi paham kalau gurunya memberi jawaban sesuai dengan kapasitas si penanya. Itulah kenapa satu pertanyaan menghasilkan 3 jawaban yang berbeda. Dari kisah ini kita tahu kalau setiap manusia memiliki tingkat pemahaman yang berbeda, maka bijaklah menyampaikan sesuatu sesuai dengan kapasitasnya. Kisah selanjutnya. Suatu hari Raja Harun al-Rasyid mengumpulkan semua menterinya di istana. Ia memulai pembicaraan dengan pertanyaan, apakah kalian sudah mendengar nama Abu Nawas? Seketika itu seluruh menteri yang hadir berdiri sambil menundukkan kepala, tanda bahwa mereka memang pernah mendengar nama Abu Nawas. Apakah kalian tahu di mana Abu Nawas tinggal? Tanya raja lagi. Kemudian salah satu menteri maju dan berkata, hamba tahu di mana Abu Nawas tinggal, wahai Paduka yang mulia. Ucap sang menteri. Rasa penasaran Raja Harun terhadap Abu Nawas pun semakin besar. Ia segera memerintahkan para pengawalnya untuk menyiapkan kuda dan berangkat menuju rumah Abu Nawas.
Rombongan Raja Harun pun pergi dan kedatangannya membuat heboh para tetangga di sekitar rumah Abu Nawas. Sementara itu Abu Nawas terlihat santai di rumah. Ia masih mengenakan handuk karena hendak mandi. Tak lama kemudian para pengawal kerajaan bersama Raja Harun tiba di depan rumahnya. Abu Nawas pun melilitkan handuknya di kepala seperti sorban. Melihat penampilannya yang nyeleneh, Raja Harun pun menahan tawa. "Siapa kamu?" tanya Raja Harun. Salah satu pengawal segera berbisik kepada sang raja bahwa itulah Abu Nawas. Abu Nawas justru menjawab dengan santai, "Saya adalah Dewa Bumi," katanya. Raja Harun yang penasaran membalas dengan pertanyaan yang nyeleneh juga. "Jika kamu memang Dewa Bumi, tolong besarkan bentuk mata para pengawalku yang sipit ini." Abu Nawas yang cerdik tak kehabisan akal. Ia menjawab, "Ampun Paduka yang mulia, untuk membesarkan bentuk mata prajurit Baginda itu adalah tugas Dewa Langit. Saya ini Dewa Bumi, hanya bertugas dari pusar ke bawah, sedangkan pusar ke atas itu urusan Dewa Langit." Raja Harun pun tertawa mendengar jawaban Abu Nawas, lalu mengundangnya untuk datang ke istana. Singkat cerita, ketika Abu Nawas tiba di istana, ia diajak masuk ke ruangan raja. Saat itu hanya ada mereka berdua. Tak lama kemudian, datanglah permaisuri membawa 5 butir telur. Melihat itu, Raja Harun tiba-tiba terlintas ide untuk memberikan pertanyaan sulit kepada Abu Nawas. "Abu Nawas, tolong bagi 5 telur ini kepada 3 orang. Kamu, saya, dan permaisuri. Secara adil, tapi tanpa dipecah," kata Raja Harun. Tentu saja itu membuat Abu Nawas harus berpikir keras, tapi karena kecerdikannya, ia langsung menjawab, "1 telur untuk Baginda Raja, karena Baginda sudah memiliki 2 telur. 1 telur lagi untuk saya, karena saya pun sudah memiliki 2 telur. Terakhir, 3 telur untuk permaisuri, karena beliau sama sekali tidak punya telur." Raja Harun pun terdiam sejenak, lalu melirik ke bawah dan akhirnya mengerti maksud Abu Nawas. Seketika itu ia pun tertawa terbahak-bahak. "Kamu memang cerdas. Sebagai imbalan atas jawabanmu itu, aku berikan hadiah uang untukmu," ungkap Raja Harun sambil tertawa. Sejak saat itu Abu Nawas selalu diundang oleh Raja Harun al-Rasyid ke istana untuk menemaninya dan menjawab berbagai pertanyaan sulit. Dan begitulah kali ini ceritanya sahabat. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.